Historicalnya seperti apa Pak Andri? KJS awalnya namanya Multi Sentana Baja. Dengan inisiasi dari KIP dan Krakatau Steel, MSB bertransformasi menjadi Krakatau Jasa Samudra. Ya kalau bahasa sekarang Palu Gada, apa lu mau gua ada. Pak Andri nih, hobinya apa sih Pak? Sekarang tuh saya hobinya hobi yang sama dengan yang lain Pak. Sepedahan yang lagi musim Pak Hendrik ya. Hello Motors, kembali lagi di KIP on the Weekend bersama saya Hendrik. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu dirut anak perusahaan Krakatau International Port, yaitu Bapak Andri Subiakto. Berikut kita langsung aja ke Bapak Andri Subiakto. Apa kabar Pak Andri? Ya, baik Pak Hendrik. Gimana Salam nih, Pak? sehat, salam sehat. Salam sehat. Ya. Kabarnya gimana Pak Andri? Baik, baik. Kayaknya sedang ini ya Pak, lagi sibuk-sibuknya KJS ya? Ya begitu Pak Hendrik. Jadi KJS sekarang karena menjadi salah satu anak perusahaannya KIP ya, Krakatau International Port. Tandanya KJS harus eksis di pelabuhan juga gitu Pak Hendrik. Ini sekarang memang lagi sibuk-sibuknya ya, tapi dengan cuaca hujan gini kayaknya agak sedikit terhambat. Agak sedikit terhambat. Terus cerita awalnya gimana sih Pak? Pada saat KIP sendiri melepas KJS dan membangun bisnis pada awal mulanya, historicalnya seperti apa Pak Andri? Ya oke. Jadi KJS ini sebelumnya sebelum bertransformasi jadi KJS awalnya namanya Multi Sentana Baja. Jadi Multi Sentana Baja di mana berdiri pada tahun 1986. Oh. Sorry, 85 ya. Saya 85, berarti umurnya kurang lebih 35 tahun ya. 35 tahun. 35 tahun. Februari berbarengan dengan ulang tahunnya KBS ya. Gitu. Jadi pada tahun 2019 MSB itu diakuisisi oleh KBS, dibeli sahamnya oleh KBS full ya. Dikarenakan direncanakan seluruh logistik anak perusahaan KS itu dijadikan satu di bawah KIP, KBS dulunya ya, di bawah KIP. Kemudian tahun 2019 kenapa namanya Multi Sentana Baja? Karena identik dengan pelayanan yang ada di Krakatau Steel dan Krakatau Posko. Bongkar steel plate, bongkar slab, bongkar coil dan lain-lain. Tahun 2020 dengan inisiasi dari KIP dan Krakatau Steel, MSB bertransformasi menjadi Krakatau Jasa Samudra. Jadi pelayanan yang dilakukan tidak identik lagi dengan baja, tapi ya kalau bahasa sekarang Palu Gada, apa lu mau gua ada. Ya. Jadi contoh seperti sekarang kita sudah bisa melayani curah, baik curah mineral, curah grain, kemudian curah cair, kemudian gas dan banyak hal. Makanya kenapa menjadi namanya Krakatau Jasa Samudra gitu. Mungkin itu Pak Hendrik. Oke, menarik banget nih Pak. Untuk ISO-nya sendiri saya baca gitu ya, di websitenya Krakatau Jasa Samudra itu ada beberapa yang sudah dimiliki, ada ISO-nya. Ya. Jadi ISO apa aja sih Pak yang dimiliki oleh KJS ini? Ya, jadi gini Pak Hendrik, dikarenakan KJS ini melayani melayani customer internasional, jadi salah satu persyaratannya itu ISO. Jadi ISO yang kita punya itu 9001 tahun 2015 sama 45001 tahun 2018 tentang keselamatannya. Oke. Di samping itu juga kita di samping ISO itu untuk perusahaan, tapi kita juga punya sertifikasi terhadap karyawan ya Pak. Oke. Yang terakhir di samping untuk pembongkaran plate, grain, yang terakhir kita mensertifikasikan karyawan personil Krakatau Jasa Samudra ini
liquid and gas. Liquid and gas. Dan dalam waktu dekat ini kita akan mensertifikatkan karyawan KJS ini untuk bongkar muat mobil, Pak Hendrik. Oh, seperti apa tuh, Pak? Ya, bongkar muat mobil yang potensinya ada di Patimban ya, Patimban. Gitu. Ada rencana ke depan dari sertifikasi tersebut, misalkan berarti kan ada keinginan, ada pasar gitu ya, Pak. Seperti apa Pak pasar ke depan? Jadi gini Pak Hendrik, mungkin pasar di KBS ini atau di Banten ini, pasar ini sudah stuck Pak ya. Selama tidak ada pabrik baru, tidak ada kargo-kargo baru, pasar di Banten ini udah stuck. Makanya selalu dicanangkan oleh Dirut pemegang saham ya, Direktur Utama PT KIP ini, bahwa seluruh anak perusahaan KIP ini harus berkembang di luar, harus membuka cabang di luar, karena tandanya stuck, pasar yang stuck, yang sudah dibongkar di Krakatau, harus ada opportunity baru ya, gitu ya, harus ada opportunity baru, dan harus di luar Banten, harus di luar Banten. Kalau di Banten ya mungkin cuma kayak pencet balon. Kalau nggak di sana, di sini gitu saja. Tidak ada penambahan baik secara throughput, secara tonase, ataupun secara revenue. Oke. Jadi makanya dan kami pun meningkatkan kompetensi teman-teman di KJS dan disertifikasikan untuk berpotensi membuka peluang di luar. Jadi saat ini yang sedang kita buka itu di Batam, Pak Hendrik. Ya, potensinya yang akan kita di Batam, kemudian di Jakarta, di Garongkong, mungkin di Kalimantan ya, gitu. Ada berapa titik Pak? Untuk di luar saat ini yang on progress ada 5 titik lah. Oke, 5 titik ya. Untuk dunia bisnis sendiri Pak, persaingan di luar atau secara kompetitor itu seperti apa sih Pak? Oke, gini Pak. Jadi walaupun KJS ini menjadi anak perusahaannya KIP yang notabene punya keistimewaan memiliki pelabuhan, kita tidak pernah jumawa dan kita tidak pernah mau itu semua harus KJS. Jadi tetap nuansa kompetisi itu selalu ada, dimanapun ada, baik di KBS sendiri, di KIP sendiri ataupun di luar. Jadi apalagi yang namanya perusahaan bongkar muat ini ya Pak Hendrik ya, itu syarat dengan peraturan-peraturan yang cukup mengikat. Contoh, kalau kita mau buka di daerah tertentu, kita harus membuka izin di wilayah, jadi per wilayah Pak, dimana di situ pun mungkin saya rasa sudah banyak perusahaan-perusahaan PBM konten lokal. Iya. Tandanya persaingan ketat. Jadi kami pun tetap harus meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualitas, meningkatkan aset peralatan bongkar muat, gitu Pak. Aset apa aja yang sudah dimiliki Pak? Dari tahun 85, KJS ini termasuk perusahaan PBM yang cukup tua ya Pak Hendrik ya. Jadi ya alhamdulillah saat ini kita mempunyai forklift itu 3 ton, 5 ton, 15 ton, 10 ton tuh totalnya ada 14 unit. Wah. Kemudian spreader untuk in-bag, untuk plate, untuk pipa, untuk coil, itu lengkap kita Pak. Jadi lengkap dengan sekali misalkan dalam satu waktu kita membongkar 10 kapal pun kita siap, peralatan kita siap, peralatan kita sanggup. Nah tinggal kenapa saya harus juga meningkatkan aset apabila ada potensi-potensi di luar yang kita harus bongkar dengan peralatan-peralatan bongkar muat Pak. Sesuai yang tadi Pak Andri bilang ya? Iya. Apa yang lo mau, gua ada ya, gitu ya Pak gitu. ya? Nah terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk servis, apa saja yang dimiliki oleh KJS sehingga yang lain itu secara kompetisi bisa diunggulkan gitu Pak? Ya sekali lagi mungkin dari awal ya Pak Hendrik, yang namanya salah satu keistimewaan KJS sekarang nih ya dari tahun 2019 ada dimiliki oleh
KIP. Ya, yang notabene KIP adalah pelabuhan terbesar curah di Indonesia. Nah, Itu salah satu keistimewaannya. Tapi sekali lagi kita tidak jumawa terhadap itu. Yang pertama adalah kita sekarang sudah mengikuti jejak KIP. Kami usahakan setiap servis pelaporan itu semua melewat digital, Pak. Contoh seperti kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan, survei ya Pak ya? survei kepuasan pelanggan kita sudah pada saat pembongkaran selesai, kami sudah bisa langsung mengisi. Memang tidak canggih Pak, cuma pakai aplikasi di Google, dipilih, jadi tidak survei secara manual gitu, tidak langsung. Nggak capek-capek turun setiap customer pada saat itu paling kita tinggal hubungi, Pak, tolong diisi survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kami. Wah. Itu satu. Kemudian yang kedua, di internal pelaporan sendiri kami usahakan mengikuti juga jejaknya KIP, semua digitalisasi ya Pak. Jadi di proses internal, ya walaupun belum sempurna 100%, tapi kami sudah berusaha menggunakan beberapa aplikasi untuk mempersingkat birokrasi, Pak. Itu mungkin itu di internal. Kalau yang di eksternal lagi, yang pertama ya selalu kita meningkatkan kompetensi, kemudian quick respon ya, quick respon gitu, quick respon terhadap komplain-komplain pelanggan gitu kan. Ya banyak hal lah. Jadi saya sedikit bercerita, pernah saya pertama kali saya menduduk di KJS ini tahun 2020 bulan Mei, ada sedikit komplain terkait peralatan. Saat itu juga kita hadapin, kita langsung improvement walaupun bertahap ya. Dari ini selama kurang lebih hampir 6 bulan, alhamdulillah sampai detik ini tidak lagi terjadi komplain skret pada kargo ya. Skret itu plat yang ada apa kena cacat lah gitu. Kena cacat ya. Berarti sudah diminimalisir secara komplain ya Pak ya. Nah, untuk Pak Andri nih, hobinya apa sih Pak? Sekarang tuh saya hobinya hobi yang sama dengan yang lain Pak. Sepedahan yang lagi musim Pak Hendrik ya. Sepedahan gitu kan. Jadi ya kayak mungkin nggak jauh-jauh kayak kemarin kan kita ada event ya, event dengan bea cukai, dengan ini kita pun selalu kita pun suka menekan event dengan customer, naik sepeda bareng gitu Pak Hendrik. Kalau secara klien nih Pak, gimana sih cara Pak Andri untuk misalkan melobi atau kan misalkan Pak Andri bisa, oh ternyata dari segi bisnis kita kan kerjasama juga ada segi kesamaan ya Pak ya, untuk memaintain. Biasanya seperti apa Pak Andri? Jadi mungkin gini Pak, jadi kan yang tadi Pak Hendrik sampaikan, kompetisi dimanapun ada Pak. Yang membedakan adalah service, ya kan, service excellent gitu kan. Jadi perbedaannya mungkin dengan yang lain, di samping kita punya karyawan-karyawan berkompetensi Pak ya. Ini contoh, KJS ini karyawan untuk supervisi bongkar muat itu milik punya apa? Pribadi. Karyawan sendiri. Karyawan sendiri. Jadi bukan on the spot ya, bukan spot-spot. Oh pada saat ada project dipanggil, di-hire, tidak. Jadi kita punya karyawan sendiri, jadi ya kita punya 50 karyawan organik ya Pak ya. Sisanya memang kontrak dan outsourcing. Nah makanya untuk memenuhi kepuasan pelanggan, kami kan harus punya orang-orang yang benar-benar punya dedikasi tinggi Pak. Gitu kan, dia bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara ini bahasa. Kita tidak bisa menghindari komplain Pak. Itu, jadi komplain itu pasti selalu ada lah. Nah itu kan, tapi customer itu sebenarnya bukan masalah komplainnya, tapi bagaimana kita merespon komplain itu, gitu betul, kan? Pak. Bagaimana cara merespon komplain itu? Itu mungkin Pak Hendrik. Oke, untuk visi misi dari KJS sendiri Pak, bagaimana cara mengimplementasikan dan dari visi misi tersebut bisa menjadi opportunity yang lebih baik gitu Pak? Ya, jadi gini Pak, jadi tahun 2021 awal kita merubah
value, kemudian merubah visi, walaupun tidak banyak. Kita miripkan dengan induk ya, KIP ya Pak ya? KIP, induk dengan KIP. Contoh value, budaya perusahaan ya, kita punya speed Pak. Jadi spirit, profesional, excellent, energik, dinamik, speed ya. Jadi dari kata speed itu di situ ada budaya-budaya. Contoh S ya, speed, pribadi karyawan yang memiliki kekuatan yang selalu meraih kemenangan dan dalam persaingan, kompetitor ya. Kemudian P, pribadi karyawan yang bekerja efektif, efisien, bertanggung jawab untuk menghasilkan kinerja yang baik. Yang tadi saya bilang meningkatkan kompetensi, attitude dan lain-lain. Kemudian excellent, nah ini excellent, pribadi karyawan yang fokus pada pelanggan, proaktif, cepat tanggap, dan memiliki layanan yang bernilai tambah. Ya, yang tadi itu service excellent. Yang saya bilang tadi juga, yang namanya komplain itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya menyikapi komplain tersebut? Dan meminimalisir komplain. Persis, dan meminimalisir komplain. Ya. Oke, kemudian selanjutnya semangat energik, yaitu semangat pribadi karyawan yang selalu memiliki capaian untuk tujuan perusahaan. Jadi mereka punya visi, punya target yang harus dicapai. Ya, ujung-ujungnya menjadi tujuan perusahaan juga. Kemudian dynamic, pribadi karyawan yang selalu siap dan mudah dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, continuous improvement Pak Hendrik. Gini itu Pak. Oh, terus kemudian ke visi itu kan nilai budaya ya, nilai budaya perusahaan. Kalau visi kita adalah menjadi perusahaan bongkar muat terkemuka di Indonesia. Dan kalau misi kita ya menyediakan layanan jasa bongkar muat yang unggul dan terpercaya, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan berbasis sistem pelabuhan dan logistik terintegrasi yang efisien serta kompetitif. Jadi di misi kita yang tadi kan yang saya juga sudah sampaikan, yang pertama adalah kepuasan pelanggan, kemudian berbasis sistem di dalam pelabuhan, kemudian terintegrasi di sistem pelabuhan, efisien dan efektif. Contoh terintegrasinya nih Pak? Gini Pak, jadi yang pertama dari sisi pelaporan aja Pak. Jadi pelaporan itu kita sudah benar-benar menggunakan pelaporan digital yang dilakukan di KIP menggunakan sistem POCIS ya. POCIS. Jadi pelaporan sudah pakai digital. Sekarang semua. KIPOS ya Pak? Ya, sekarang KIPOS. Sorry, sekarang KIPOS ya. Sudah dirubah menjadi KIPOS ya. Sekarang sudah dirubah menjadi KIPOS gitu. Baik. Kemudian kita pun bisa mantau 24 jam di kantor pembongkaran yang kita layani di KBN, di KIP ini. Oke. Untuk target nih Pak ke depan, harapan dari Pak Andri, KJS ini ke depan seperti apa sih Pak? Ini jadi kalau harapan kami sih sebenarnya nggak muluk-muluk Pak, minimal 50% kargo yang ada di Banten ini bisa kita layani ya. Amin Pak. Lah. Gitu, amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ya tapi terus saja dengan sistem yang kompetitif ya Pak ya. Kemudian yang kedua, KJS ini juga bisa berkembang di luar Pak, sesuai dengan arahan pemegang saham. Yaitu yang tadi saya sampaikan, kita sekarang sudah mencoba di Batam, di Garongkong, di Sulawesi, kemudian di Kalimantan, di Jakarta gitu. Itu target, sebenarnya target grand design-nya bahwa KJS ini, atau saya sih yakin seluruh anak perusahaan ini besar di luar. Amin. Bahasa kasarnya bukan jago kandang gitu. Bukan jago kandang. Ya. Jadi kita harus kalau sudah dewasa besarnya di luar, jangan di dalam gitu ya Pak ya. Ya, dengan upaya apapun lah ya Pak Hendrik ya, dengan keterbatasan dan upaya apapun kita akan kembangkan KJS ini atau KBS Group ini di luar, baik secara paket itu ya KBS Group gitu, ataupun secara masing-masing ya. Kalau misal ada bisnis PBM, tandanya KJS yang masuk, gitu kan. Ada bisnis MKL, yang masuk adalah KJL. Wah, top sekali ini KJS. Ya. Lalu pengalaman nih Pak, pengalaman Pak Andri
ada pengalaman unik nggak Pak selama ada di KIP Group atau di KJS gitu? Ya. Pengalaman unik apa sih Pak yang pernah dialami? Ini terus terang Pak, saya di KBS hampir 20 tahun lebih lah ya, 23 Wah. tahun di KBS. Ini berarti senior banget. Nah, jadi saya ada pengalaman unik Pak. Jadi pada saat saya menjadi manajer pelabuhan, saya menghadapi demorit yang cukup besar. Itu di Cigading 2, pembongkaran Krakatau Posko. Oke. Jadi pembongkaran cooking coal itu selalu demorit. Itu. Akhirnya saya ditugasin ke Korea, Pohang dan Hwayoung, suruh lihat teknologi apa yang dilakukan untuk meminimize demorit. Gitu. Tahun 2014 saya berangkat dengan tim saya kurang lebih 2 orang ke sana melihat ke Pohang dan Hwayoung. Ini agak lucu Pak Hendrik, agak menggelitik. Gimana gitu tuh Pak? Jadi kalau pembongkaran mungkin sama ya, menggunakan gantry crane, menggunakan grab, normal semua. Ternyata ada hal unik yang dilakukan oleh mereka. Sebenarnya kita pun bisa melakukan tanpa kita harus ke sana. Iya. Yaitu pada saat cleaning, eksavator itu hanya memukulkan si bucketnya itu ke dinding palka. Jadi pada saat 2014 saya di KBS membongkar di Cigading 2. Itu delay itu dikarenakan metode cleaning di palka. Cleaning di palka itu sampai yang namanya batu-batu nempel di dinding itu sampai atas, dan itu cara cleaningnya adalah dirojok-rojok manual. Ternyata di sana tidak seperti itu. Di sana cuma menggerakkan ekskavator, dipukul ke terus semua turun. Saya jauh-jauh ke Korea cuma melihat itu. Ini teknik sangat sederhana gitu kan. Ya ini sebenarnya teknik komunikasi dengan pihak kapal. Ya. Setelah dari itu baru semua baru bisa kita recovery. Dari situ dispat, sehingga sampai pada tahun 2016 kita mendapat penghargaan. Dulu di KBS mendapat penghargaan demorit terkecil 0,02 US dollar per ton. Wah. Itu ya cukup membanggakan lah ya, gitu. Ya ternyata memang benchmark itu perlu lah, walaupun hal kecil gitu Pak Hendrik ya, walaupun hal kecil, tapi benchmark itu perlu. Oh ternyata hal kecil yang dilakukan di sana tidak dilakukan di kita. Iya, itu hal kecil. Iya. Hal kecil tapi bisa menjadi pengaruh yang sangat luar biasa. Yang besar. Pengaruh yang sangat luar biasa. Dan lagi Pak Andri sudah bisa mengimplementasikan ya Pak ya. Gitu, untuk Pak. Secara ini Pak, perbisnisan ke depan itu seperti apa Pak jadinya? Jadi KJS ini KJS ini ingin seiring sejalan lah Pak ya dengan peningkatan yang dicapai oleh KIP Pak ya. Jadi seiring sejalan, walaupun tidak ngintil terus gitu Pak Hendrik. Kita tidak boleh ngintil gitu kan. Ya intinya yang tadi juga saya sudah jelaskan Pak Hendrik. Jadi bisnis yang harus dilakukan KJS ataupun KIP Group adalah membuka peluang di luar, baik secara KJS atau secara grup atau secara paket gitu kan. Dimanapun di Indonesia masih banyak potensi yang belum kegarap gitu ya. Ya walaupun dengan konten lokal, nah itu kan kepiawaian kita lah, bagaimana caranya masuk ke suatu daerah, kita bisa menyesuaikan diri, kemudian kita bisa cari makan di sana, kan itu juga salah satu hal yang harus kita terapkan Pak Hendri, karena PBM ini sekali lagi adalah banyaknya dilakukan oleh konten lokal, gitu. Yang jelas pengembangan bisnis ke depan
kita akan selalu meningkatkan kompetensi atau mensertifikasikan karyawan KJS untuk semua kargo yang memang dibutuhkan sertifikat. Oh, Ya. Dan yang kedua adalah pengembangan di luar Banten atau di luar induk sendiri, itu yang sudah menjadi prioritas saat ini, prioritas ke depan. 2022 pengembangan di luar Banten atau di luar induk ini harus menggeliat lah, baik KBS Group. Ya. Oke, menarik sekali Pak Andri. Ya. Apa yang lu mau, gua ada. Ya, Palu Gada. Palu Gada. Oke, terima kasih waktunya Pak Ya, Andri. Pak Hendrik, saya terima Sukses kasih. selalu, semoga KJS semakin lancar, Ya. bisnisnya semakin terdepan ya Pak ya. Makasih Pak Hendrik. Mudah-mudahan dengan podcast ini juga menambah promosinya KJS gitu kan. Iya. Oh, jadi orang tahu nih KJS nih. Oh, ada KJS nih, salah satu perusahaan bongkar muatnya punya KIP gitu. Iya, dan jangan lupa nonton di YouTube-nya, kanal YouTube Krakatau International Port. Oke. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen ya Pak ya. Oke, ya ini khususnya seluruh karyawan KIP Group ya, Krakatau International Port, Krakatau Jasa Samudra, Krakatau Jasa Logistik, Krakatau Argolistik, dan Krakatau Samudra Solution. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube-nya KIP. Salam sehat. Salam Sampai sehat. jumpa di episode berikutnya. Ya. Dadah. Terima kasih.